Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan, semoga diberi keselamatan dunia dan akhirat untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi kisah Isra Miraj, perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit ketujuh. Yuk kita simak bersama kisah inspiratif ini. Mengutip laman Nahdlatul Ulama, Isra Miraj adalah peristiwa perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke langit ketujuh untuk diperlihatkan sebagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mendapat perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Miraj telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra 1. Perlu diketahui, Isra Miraj merupakan penggabungan dua peristiwa. Isra dimaknai dengan perjalanan malam hari yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Sementara itu, Miraj merupakan peristiwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Al-Aqsa melewati langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa Miraj ini yang nantinya memunculkan perintah sholat 5 waktu bagi umat Muslim. Peristiwa Isra Miraj terjadi pada 27 Rajab tahun 10 kenabian. Kala itu, Rasulullah SAW sedang berbaring di kamarnya, lalu tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil mendatanginya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh para malaikat menuju sumur Zam-Zam. Di sana, malaikat Jibril membelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membersihkannya menggunakan air Zam-Zam. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan beliau sebelum dibawa melihat sesuatu yang luar biasa. Mengutip buku Isra Miraj dan Kisah 25 Nabi Rasul oleh Winkanda Satria Putra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pergi dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa dengan menggunakan burak. Setibanya di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menambatkan buraknya, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Beliau menjadi imam di mana makmumnya adalah para nabi dan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril diajak pergi ke langit ketujuh. Di setiap lapisan langit, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Berikut ringkasannya. Kisah di langit pertama. Di langit pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan laki-laki berbadan tinggi mencapai 60 siku ke langit, sekitar 27 meter. Saat menoleh ke kanan laki-laki itu tersenyum, namun saat melihat ke sebelah kiri ia menangis.
"Selamat bertemu wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh," kata laki-laki tersebut saat melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Siapakah dia?" tanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ternyata adalah Nabi Adam alaihissalam yang merupakan nabi dan manusia pertama di dunia. Ada alasan mengapa Nabi Adam alaihissalam tersenyum dan menangis. Saat melihat ke sebelah kanan, ia melihat keturunannya yang masuk surga. Sementara saat melihat ke sebelah kiri, ia melihat keturunannya yang masuk neraka. Kisah di langit kedua. Saat tiba di langit kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disapa, "Selamat datang wahai saudaraku yang saleh." Kisah di langit ketiga. Setibanya di langit ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa benar ia telah diwarisi setengah kegagahan dunia. Di langit keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi yang pertama kali menulis menggunakan pena dan menjahit pakaian, yaitu Nabi Idris alaihissalam. "Selamat datang saudaraku, Nabi yang saleh," sambut Nabi Idris alaihissalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah di langit kelima. Sesampainya di langit kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. "Selamat bertemu wahai Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh," ucap Nabi Harun alaihissalam. Kisah di langit keenam. Di langit keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh Nabi Musa alaihissalam. "Selamat bertemu wahai Nabi saleh dan saudaraku yang saleh," kata Nabi Musa alaihissalam. Kisah di langit ketujuh. Setibanya di langit ketujuh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan laki-laki tua yang sedang bersandar di Baitul Maqmur. Beliau menanyakan siapakah laki-laki yang bersandar itu. Ternyata ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baitul Maqmur merupakan tempat tawaf para malaikat yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di langit ketujuh. Saat berada di langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin naik satu tingkatan langit lagi. Namun, malaikat Jibril tidak bisa mengantarkannya lebih jauh lagi. Lalu naiklah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha, yakni sebuah tempat di atas langit ketujuh dan di dekatnya ada surga. Keindahan Sidratul Muntaha tak bisa digambarkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terkagum-kagum melihatnya. Ketika berada di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat. Pada awalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu Nabi Musa di langit keenam.
Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untukmu? Lalu beliau menjawab, sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa menjawab, kembalilah dan minta keringanan kepada Tuhanmu, karena sungguh umatmu lemah dan tidak akan sanggup melakukannya. Setelah itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta keringanan. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengurangi waktu sholat sebanyak 5 bilangan. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali turun dan bertemu Nabi Musa untuk menceritakannya lagi. Lalu, Nabi Musa menyarankan kepada beliau untuk memohon lagi pengurangan jumlah waktu sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kembali mengurangi waktu sholat, namun jumlahnya masih terbilang banyak. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus meminta keringanan sampai berkali-kali, dari yang awalnya 50 waktu lalu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Kala itu, peristiwa Isra Miraj sulit diterima akal sehat. Saat beliau menceritakan peristiwa tersebut dan memerintahkan sholat 5 waktu kepada umatnya, banyak di antara mereka yang tidak percaya akan kebenaran tersebut. Namun, tak sedikit juga yang patuh dan melaksanakan sholat. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kita bisa bersama-sama di video ini. Semoga apa yang disampaikan dalam kisah Isra Miraj, perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit ketujuh, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Salam ahadun ahad, Allahu akbar, isi kariman al-mut syahidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.